Businessman Opinion. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Selamat pagi saudaraku ya, masih pada ngeringkuk selimutan tebel, mentang-mentang hujan ya. Aduh dingin nih, tambah dosis dong. Saatnya loh ya, kita ngumpul bareng ini di kafe yang sangat spesial. Kafe kita semua ya. Kafe halusinasi judulnya. Oke, kita join lagi di Businessman Opinion. Pastinya seperti biasa mengundang serta siapapun Anda untuk ya bersuara, menyampaikan pendapat, pandangan, komentar. Boleh nanti melalui dua line telepon yang kami sediakan, juga boleh melalui Wawa Group ya, juga boleh melalui TikTok Live. Pokoknya dari mana aja, apapun channelnya Pas FM pilihannya. Oke, hari ini wah menu kita luar biasa ya. Lagi-lagi Menkyu Purbaya membuat gebrakan. Purbaya mempertimbangkan untuk menurunkan PPN ke depannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Bertolak belakang dengan undang-undang yang memperbolehkan kenaikan PPN hingga 15%. Namun Purbaya menegaskan, hal itu dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan keadaan ekonomi dan juga pendapatan negara. Nah, bagaimana komentar Anda mengenai rencana gebrakan Menkyu Purbaya ini? Apakah bisa jadi kenyataan? Silakan, selamat pagi Pak Teddy. Lagi mainnya. Nggak, saya sih nggak bisa lah, itu kan teori. Maksudnya teori juga ada yang, maksudnya kalau keadaannya nggak memungkinkan ya harus turun gitu. Kalau misalnya mau ikutin teori ya iya, tapi kan tergantung keadaannya lagi gini. Tapi kalau menurut saya sih Pak Purbaya mungkin harus lebih fokus ke lapangan kerja sih ya. Kalau lapangan kerja bukan masalah daya beli lagi sih, itu nggak ada daya beli, orang nganggur. Iya kan, mau itu daya beli itu gimana? daya juang ya, daya juang untuk hidup ya. Iya, jadi kalau nggak ada kerjaan mau daya beli apaan? Kalau orang misalnya nih, kalau lagi masih mengandalkan tabungan atau pay later gitu, ntar kalau tabungannya habis atau dia udah nggak bisa bayar, makanya ini gitu masalah. Kalau ini ya bagus, cuman menurut saya sih lebih ke lapangan kerja ya. Di negara-negara lain kan juga demonya banyak, itu kan gara-gara nggak ada kerjaan juga gitu loh. Jadi intinya masalahnya bukan itu sih. Jadi ya mungkin harus koordinasi sama tenaga kerjanya ngapain aja tuh ya kan, dia kerja tapi nggak kedengaran, cuma Pak Purbayanya doang nih. Ada ini, ada itu, yang lain kemana nih? Saya bingung juga. Pak Purbaya ini mungkin saya rasa jadi wakilnya Pak Prabowo dalam apa ya, kayak menegur yang lain gitu kan. Ini kan hasil koalisi gitu. Jadi istilahnya dia mungkin kalau ngomong langsung kan nggak enak gitu ya kan, ketua parpol gitu. Jadi mungkin ada wakilnya gitu, jadi nggak langsung gitu untuk menegur atau apa gitu. Itu aja. Itu Saloni dapat S3 mau ngapain, mau jadi anggota DPR lagi mana? Parah loh. Dia kan nggak ada S1 hukum, mana bisa jadi pengacara tuh. Aduh, ya udah oke. Makasih. Oke, selamat pagi Pas FM. Pagi. Kalau Kalau PPN sih aku pikir nggak usah diturunin, asal nggak naik aja udah bagus sih ya. Kalau menurunkan itu kan rasanya sulit lah, dan kondisi seperti ini sih nggak usah naik aja. Jangan bentar-bentar kekurangan dana naik, pajak naik, seneng aja gitu naikin. Kalau kata Ahok nggak usah sekolah, usah kuliah, nenek gue juga bisa kalau kurang naikin pajak kan gitu. Jadi kalau pajak ya itu aja sih komentarnya, cuma bisa bilang ya lu nggak usah naik aja, lu udah anteng udah gitu, yang udah ada sekarang berjalan
ya lapangan kerja ya memang iya benar, karena mau seturun apapun kalau nggak ada duitnya emang nggak bisa beli juga. Iya, itu lebih urgent ya sebetulnya ya, bagaimana Lebih urgent penciptaan itu sih, lapangan dan kerja. sebetulnya lapangan kerja itu kan tanggung jawab semua kementerian ya, Nen. Iya, tanggung jawab Harusnya ya. negara bahkan menurutku sih. Iya, ya, karena memang ya anggaplah presiden kan memang kerja sendiri ya. Maaf, sorry to say nih, wakilnya kan seperti nggak ada gerakannya. Jadi memang harus bekerja keras ya para menterinya gitu. Kalau kemarin ada yang bilang DPR yang nggak bisa ngapa-ngapain tapi nggak mundur makan gaji buta, ya wapres kita ini makan gaji buta. Ya, karena dia juga nggak ngapa-ngapain. Setahu saya dia nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau ada yang tahu dia ngapain ya kasih tahu kita gitu. Ya tapi itu sih Pak Pur ya, jangan naikin aja udah bagus lah itu aja sih. Ya, Sampai batuk. besok atau lusa wus diangkat deh. Ternyata lebih seneng yang pada hipertensi ya rupanya ya. Selamat pagi kakak nomor 1. Aku sungkem dulu kalau kakakku ini masuk. Selamat pagi, Sisena. Sebelum saya komentarin yang PPN, saya kemarin ada lihat video Menteri Purbaya itu mendatangi Kementerian Perumahan, Marwara Sirait. Iya, betul. Karena saya terus terang saya terkesan impresinya dalam terhadap apa yang seorang Purbaya bicara. Dia bicara itu karakter orangnya. Nah, selesai mereka pertemuan di dalam kan keluar berdua ada press conference ya. Marwara bicara dulu langsung, dia udah bilang poinnya, wah tadi kita meeting disetujui ini. Saya perhatikan Purbaya sebelah dia tuh dengerin apa yang dia ngomong. Udah dengar selesai dia ngomong, dia enggak mengkonfirmasi si Marwara punya ngomongan. Dia bicara apa-apa, ya sedikit bercanda, ujung-ujungnya ini cuma bilang aja, ya kalau anggarannya nggak kepake, nggak keserap, tetap saya potong. Wah, ini orang mantap sekali. Menurut saya dia tahu sekali politik. Begitu di dalam press, di depan hadapan media, yang lawan dia bicaranya boleh panjang lebar, dia kunci dengan satu kata aja. Kalau anggarannya nggak kepake, ya tetap saya potong. Yang lucu juga yang lucu dia juga komentar mengenai ruangan Marwara ya. Ini kalau apartemen bisa jadi berapa unit karena luas banget. Oh, luas banget. Kalau gitu kita bikin rumah untuk rumah sederhana, jangan terlalu kecil loh. Kantor aja gede gini. Jadi saya mau mengatakan sejauh ini kita lihat beliau ini memang dia berkepihakan kepada market dan masyarakat. Apakah ini orang membuat-buat? Kalau udah hampir sebulan gaya-gaya dia gitu, rasanya susah ya seseorang itu Acting. berubah karakter, punya sekedar acting itu nggak gampang. Saya pikir memang ini orang karakter dia. Dan Prabowo kalau pilih dia, saya apresiasi Prabowo karena dia tahu dia perlu. Mungkin juga nanti dia akan pilih beberapa personil yang sangat familiar atau dekat dengan masyarakat. Barangkali ya seperti Naswa Shihab, kemudian ya beberapa lagi lah yang memang bagus. Jangan-jangan juga nanti saya punya teman yang ular ini bisa-bisa dipilih juga sama Prabowo. Amin. Karena dengar-dengar juga masih ada di grupnya ring-ring ini. Mudah-mudahan deh. Siapa tahu. Ringtone. Oke, masuk ke tema PPN hari ini. Menurut saya bisa kalau seorang Purbaya mau melakukan. Kenapa? Sesungguhnya undang-undang itu sudah memerintahkan setiap tahun itu ada kenaikan, termasuk tahun ini harus jadi 12. Tetapi faktanya kan bisa juga presiden bisa memutuskan tidak. Artinya walaupun memang undang-undang perintah masih bisa ada peluang, karena peluang itu di dalam undang-undang juga disebutkan ada kondisi yang disebut force majeure, nggak bisa serta-merta langsung. Jadi kalau Purbaya mengusulkan kepada presiden menurunkan, mungkin saja, tetapi tentu seorang Purbaya saya pikir nggak sederhana gitu. Dia akan analisa pertumbuhan ekonominya seperti apa. Karena beliau punya komitmen, terus terang menurut saya beliau juga nggak yakin semulus itu pertumbuhan. Tetap fokus dia itu mendrive growth. Itu adalah fokus dia. Persoalannya, saya juga mau menggaris bawahi highlight Purbaya you harus dengar. Bukan sekedar growth,
tetapi you udah harus masuk ke Gini ratio. Growth penting. Growth harus bergerak di depan, tetapi kesenjangan harus diperhatikan. You pangkas anggaran kementerian itu udah tepat sekali. Itu persis dulu dilakukan seorang Ahok. Begitu masuk nggak ada cerita, gua pangkas lu 25%, lu punya proyek silakan gua pangkas 25%. Tetapi tentu secara nasional nggak bisa serta-merta gitu. Makanya dia kunjungin satu-satu. Jadi saya sepakat kalau memang bisa turun, why not? Tetapi untuk melancarkan pertumbuhan, memang betul. Tetapi kalau ekonomi bertumbuh, ya tentu negara perlu pajak. Saya hanya pesan supaya Pak Purbaya bisa kerjasama dengan instansi yang terkait lainnya supaya ini turun sampai ke masyarakat. Ini rasio kita akan semakin baik, kesenjangan akan semakin baik. Dengan cara apa? Salah satu kepala daerah didrive untuk menaikkan UMP. Tidak ada pilihan. Menaikkan UMP itu membuat masyarakat punya penghasilan bergerak naik. Tentu seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Saya kira gitu aja sih. Oke. Nih selamat pagi Dede Tony. Kalau urusan PPN ya Kak ya, saya prinsipnya nggak setuju turun. Karena Harga-harga udah buru naik Kak. Nggak bisa harga diturunin lagi. Ketika Anda turunin sesuatu, nanti Anda naikin lagi, itu pasti akan naik. Nggak akan turun Kak. Contoh, PPN kita turunin nih. Terus kita berharap harga turun. Rasa-rasanya nggak mungkin Kak. Ambil contoh. Kita beli barang komputer aja paling gampang Kak. Terus kurs naik Kak. Dia mengikuti harga kurs dolar. ya otomatis ya. Besok kursnya turun. Dia nggak mau turun Kak. Harganya tetap segitu. Alasannya banyak aja. Barangnya di gudang masih ada. Lebih baik tetap ada. Atau Harganya stok segitu. lama gitu ya, masih yang dulu gitu kan. Jadi udah 11% tetap 11%. Lagian amanat undang-undang kan bukan setiap tahun naik. Amanat undang-undang setahu saya memberikan ruang sampai 15% kenaikannya kalau saya nggak salah. Jadi dia bukan kayak tarif listrik atau apapun, jadi bisa ditarik sampai 15%. Undang-undang menyatakan PPN itu seperti itu kalau saya nggak salah ya Kak ya. Siap. Dicek ya. Yap. Jadi tidak wajib harus naik terus tiap tahun. Naik itu kalau ada kebutuhan, itu baru bisa dinaikkan. Jadi kalau udah 11%, baik-baik aja di situ, benahi sektor lain. Maksud saya gini, untuk long term ya Kak ya, PPN turunin sampai 7% seperti Singapura atau 9% itu benar. Tapi negara kita nggak bisa diterapin sistem seperti ini. Benahi dulu semua simpul benang kusut ini Kak. Sekarang kita lihat, pemerintah aja tidak pro ke investor Kak. Bagaimana mungkin investor bisa masuk ke sini? Sementara di sini semua kayak preman kampung Kak. Pejabat-pejabatnya itu nggak pungli lah, nggak peres lah, nggak ormas lah. Itu semua itu simpul benang kusut yang diberesin supaya harga-harga bisa turun. PPN itu lu turunin 1% dibanding you beresin pungli, birokrasi, premanisme, itu jauh lebih efektif. Itu siapa yang bisa beresin? Purbaya mungkin seorang cowboy yang punya senjata ampuh lah kita anggap saat ini ya Kak. Tapi kalau dia bekerja sendiri nggak didukung sama presiden susah juga ya Kak ya. Iya dong. Jadi presiden harus benar-benar gebrak meja Kak. Gebrak meja, bukan di kampanye doang dia gebrak meja. Ya saya nggak tahu. Mungkin ada loyalis atau ring satunya Pak Prabowo yang bisa spill dikit apa yang Pak Prabowo lakuin selain jalan-jalan di luar negeri Kak. Contoh, dia lagi di luar,
lagi susun strategi waktu dia balik dia mau hantam siapa, mafia apa, kan kayak gitu ya Kak. Kita expect itu. Kalau saya ngelihatnya Purbaya turunin 1% ke 10 lagi, aduh, kasihanlah rakyat nggak akan menikmati penurunan itu. Tadi kan udah dicolek-colek juga daya beli sama Teddy kan, Bapak juga ada ngomong daya beli. Jadi percuma ya turunin harga nggak turun, daya beli pun nggak baik. Jadi nggak ada gitu loh, benefit yang kita dapat nggak ada Kak. Makanya betul, udah kata Bapak tadi, udah gitu aja di sini aja udah, lu jangan gerak-gerak dulu. Sambil lu hajar sisi lain gitu. Sisi lain itu yang lebih penting dibanding lu tetap lagi PPN. Lagian PPN lihat dah mau naik 12% zamannya Sri Mul. Kita ngelihat aja cara dia ngerubah balik ke 11% lagi aja buat saya lucu Kak. Seperti kayak meeting, saya inget tuh tanggal 31 Desembernya itu mereka tergopoh-gopoh pertemuan di gedung Kementerian Keuangan, langsung dalam berapa jam dibatalin. Buat saya bahwa ini indikasi, wah, ngelola negara kok gini-gini amat ya. Mana bisa kayak begitu Kak. Perubahan yang dia nyatakan ngomong 12, dia udah bikin undang-undang, dia anulir sendiri Kak. Ya itulah makanya, ya. Sementara saya mungkin poinnya itu dulu. Saya nggak dalam posisi setuju. Saya clear, saya ngomong saya nggak setuju untuk turunin ke 10%. Clear, nggak bisa Kak. Nggak bisa begini. Karena pola negara kita ini amburadul semuanya. Kasihan rakyatnya Kak. Kasihan rakyatnya. Turunin ini nggak serta-merta kok memberikan efek. Itu aja opini saya. Oke, siap. Terima kasih. Pak Hendra, silahkan. Iya, iya sih, tadi dengan menurut Tony saya setuju ya dengan omongan dia. Punya gini, lebih fokusnya yang lain deh. Punya oke lah PPN cuma turun 1%, kayaknya nggak ada efeknya. Gitu. Yang penting adalah ya, menurut Tony yang lain dulu urusin, misalnya masalah yang kayak korupsi segala macam itu lebih dulu ke sana deh. Gitu. Karena kalau cuma nurunin ini efeknya itu tidak dirasa oleh masyarakat sebetulnya. Ya, gitu. Jadi dia bilang bahwa kalau harga dan naik ya naik aja nggak mungkin turun gitu. Karena inflasi dan ada lagi dan masalah mata uang ya. Jadi itu ya agak susah untuk bisa dikendalikan gitu. Lebih baik kita urus yang lain lagi yang lebih penting, yang lebih logik ya. Misalnya kayak masalah birokrasinya bagaimana, biaya-biaya lain yang mungkin ada korupsinya segala macam. Nah itu mendingan kesana dulu lebih baik gitu. Baru setelah itu baru ke masalah PPN. Siap. Itu sih. Oke, Pak Hendra, terima kasih. Sukan dengan sangat hati-hati mempertimbangkan keadaan ekonomi dan juga pendapatan negara. Bagaimana komentar Anda mengenai rencana gebrakan Menkyu Purbaya ini? Apakah bisa jadi kenyataan? Selamat pagi, Pak Safel. Pagi, Mbak Nena dari Pak Agung di daerah Selatan. Oke, silakan Pak Agung. Iya, ini kan PPN dikurangi atau tidak, bisa berdampak langsung atau tidak kepada daya beli masyarakat atau ekonomi membaik, itu ya tidak langsung begitu saja bisa terwujud kemungkinan Mbak. Karena pengangguran atau PHK massal kan masih saja terjadi Mbak. Kalau banyak yang nganggur, gimana bisa punya daya beli? Tentu kan nggak punya hasil tiap hari yang bergaji UMR. Selagi belum dikasih pekerjaan, walaupun pajaknya diturunkan, tidak membuat langsung bisa beli para yang tidak punya hasil itu, Mbak. Atau mungkin mereka bekerja serabutan. Gajinya bayarannya jauh di bawah UMR atau setiap hari. Ya belum tentu bisa membeli apa yang mereka inginkan. Jadi penurunan pajak itu belum tentu berkorelasi langsung dengan hasil dari
ekonomi yang daya belinya meningkat atau ekonomi yang membaik. Kemungkinan seperti itu. Oh ya Mbak, saya kan memang disuruh jadi polisi lagi atau oleh yang di atas, tapi saya menolaknya dengan halus. Jadi saya masih pensiun, tidak Ya, tidak aktif kenapa? polisi lagi. Kenapa ditolak, Pak? Ya karena lebih nyaman jadi rakyat, Mbak. Oh Kita iya. jujur nyari rezeki apa adanya. Oh. Jadi berdagang kecil-kecilan. Itu Lebih nyaman berkah buat ya, saya. lebih berkah ya Pak Agung ya. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam. Bapak Osman, selamat pagi. Iya, Pak Purbaya masih bermain pada gimmick ya. Itu nggak ada fundamentalnya, dia benahi. Ya, omon aja. Ya, banyak dengar deh celotehan ekonom ya. Dia nggak menyentuh bagaimana itu PPN kurangin 1% bisa meng-create job. Ya, daya beli dari sekian puluh juta rakyat yang tabungannya tadinya rata-rata 3 juta, sekarang tinggal 1 juta. Nah, daya belinya nggak ada. Anda kurangin PPN buat apa? Ya oke lah, tapi bukan esensi masalahnya. Ibarat handphone, Anda jadul punya, ya, itu motherboardnya udah yang tua. masih DOS ya Iya. sistemnya. Masih DOS. Itu intinya. Itu the whole system di pemerintahan ini yang udah out of date, tinggalan zaman dan nggak mau berubah. Tadi Om Bob ya ngomongin penjara, ya, penjara itu kan kita udah tahu, well known, semua orang tahu bahwa begitu Anda menyangkut hukum, Anda mesti siapin duit, ya. Anda kehilangan aja, Anda siapin duit loh, ya, lapor kehilangan. Kalau nggak jalan, mesti keluar duit lagi. Ketika Anda ngemplang hutang, Anda masuk, Anda diperes, ya, dari mau dapat ruangan mana, dapat bantal segala macam, jam berkunjung, semua ada duitnya. Memangnya nggak tahu. Jadi itu semua ada duitnya. The whole system itu kita pakai duit. Pak Purbaya, kalau Anda gentle, benar-benar cowboy, sikat dong Mbak, junjungan Anda, ya, bos Anda, Pak Prabowo, angkat itu wamen banyak ngapain? Duit dibuang-buang, efektif nggak? Sesuai dengan merit system nggak? Pakai KPI nggak? Semua nggak ada yang bisa jawab, ya. Semua sesuai. Jadi seolah-olah everything is fine kalau tidak ada masalah. Ketika ada wartawan tanya MBG, mau dicabut itu anggota masuk istananya. Model begitu mentalnya. Jadi rusak. Ini saya kira Pak Prabowo juga nggak ada sense of crisis, ya. Dia menikmati, enjoy-nya, berpidato di PBB, di Mesir, ya. Seolah-olah achievement-nya sudah besar, ya. Ikut mendamaikan. Rakyatnya masih struggle dengan basic needs, ya, dengan kebebasan berbicara, dengan kebebasan beragama. Sini masih kacau bala, bos. Anda sok-sokan untuk menjadi jagoan dunia. Aduh, ya udahlah, kita minum mari-mari aja supaya enak tidur. Jangan diminum, mari-mari itu buat gosok kok diminum. Oh iya, mari-mari dong. Usah, Bah. Ziman. Gimana? Oh ya, gimana? Saya. Terima Makasih, kasih Nona. Bapak Osman. Segang enjang Mbak Vina. Monggo. Raden Mas Purboyo ini memang kan gebrakan ya, sebetulnya memang, tapi jangan pernah berubah ya kalau kata netizen itu ke sekarang apa seperti ini kan bendahara negara ya Pak ya. Raden Purboyo ini Mas Purboyo, Pangeran Purboyo. Jadi gini Mbak, ya ini kan baru beberapa bulan ya dong. Saya ya semangat juang 45-nya ya masih berkobar on fire, tapi diharapkan masih tetap bertahan ya Mbak ya, bertahan. Nanti Dewi jangan pernah berubah. Aku kok ngerinya nanti khawatirnya kayak ini ya, kayak Bang Noel itu ya.
Saya khawatirnya itu yang pertama. Kalau PPN iki berapa ya? 11% ya Mbak ya? 11 ya, 11. Tadinya kan 12 tapi 11%. terus langsung direvisi jadi 11. Iya, 11%. Tadi Mbak bilang tadi bisa sampai 15% ya kalau menurut payung hukumnya ya. Ya, itu maksimal. Kalau diturunkan ke 10%, apa bisa meningkatkan daya beli masyarakat gitu pertanyaannya ya Mbak ya? Ya, Nah. tujuannya diturunkan adalah untuk mengangkat daya beli. Makanya korelasinya di Oke. sebelah mana? Sementara banyak teman-teman bilang, nah duit orang duwe uang dipecat, toh tidak bekerja gitu. Betul. Nah, Oke. betul. Berarti seberapa besar dampaknya sih Mas Pangerani Purboyo? Saya rasa kalau hanya diturunkan 1%, ya oke lah 10%, itu saya rasa tidak berdampak untuk meningkatkan daya beli masyarakat saat ini. Memang faktanya Mbak di grassroots ya, kalau saya dengar cerita emak-emak kalau misalnya beli sayur atau apa gitu ya Mbak ya, itu sulit Mbak ekonomi. Perputaran uang apalagi UMKM itu sulit sekali Mbak. Daya beli masyarakat rendah. Yang daya belinya tinggi itu hanya segelintir makhluk yang di Senayan itu loh, ya sama di lingkaran eksekutif. Mungkin Itu ya. itu mah nggak daya beli Mbak, itu daya buang duit. Ya makanya jadi mereka harusnya belusukan. Tapi saya ini style cowboynya Mas Purboyo ini saya belum suka, saya appreciate ya dalam hal ini, tapi ya itu tadi jangan sampai berubah ya, konsisten gitu ya. Jadi kalau mau menaikkan daya beli masyarakat ini disparitas kesenjangan antara si kaya dan si miskin ini jurangnya disparitasnya masih lebar Mbak. Ya, yang penikmat APBN, penikmat sedekah rakyat mungkin nggak pusing Mbak mikir besok harga beras naik. Jadi harga cabai aja katanya naik ya kata emak-emak ya. Nah, per kilo berapa, 100.000 atau saya kadang dengar ya mereka curhat ya. Jadi disparitasnya ini yang perlu ditekan ya. Kenapa bisa ada si kaya, kenapa bisa ada yang masih mikir untuk basic needs saja, masih mikir besok makan apa? Karena tadi yang segelintir penerima sedekah rakyat itu yang membegal APBN sedemikian rupa akal-akalan. Ya, jadi dari tunjangan rumah mereka nggak dapat, ya kan dialihkan ke tunjangan reses. Jadi yang perlu ini Mas Purboyo, yang satu, ya yang perlu jenengan lakukan ya. Jadi itu Anda bisa ya tolak itu semua tunjangan ya yang di Senayan mereka minta itu ya, yang antek apa? Saya bukan mereka bilang antek-antek ya, mereka itu mengabdi hanya kepada parpol dan kepentingan kantong pribadi. Itu dihapus tunjangan yang boten-boten. Ada tunjangan kehormatan, tunjangan rapat, tunjangan apa tuh Mbak? Ada tunjangan komunikasi saja 15 juta. Ya, beras. Pulsa 15 juta Mbak, apa pelambini ora keluar gitu. Mbak, pulsa 15 juta. Itu mungkin tiap hari dia hubungan sama Trump kali. Aku mikir kan wifi Mbak, wifi yang bagus aja berapa per bulan ya? 1 juta udah ngacir itu. Iya, makanya 15 juta itu kan boten-boten gitu loh. Oh, aku ngerti Mbak, aku ngerti HP saya siji untuk piratu. Betul. Kedua untuk selir kedua. Oke. Atau kedua untuk gundik yang ketiga itu mungkin ya nggak cukup ya, memang. Ya kalau gitu Ya. wifi-nya 15 sama 15 rumah loh. Iya, karena 15 juta tunjangan komunikasi gudahmu. Saya tuh kadang gregetan Mbak. Jadi Kesel dia. ya. Iya, oke ya. Jadi satu itu tunjangan yang nggak penting itu dihapus. Betul. Kalau perlu itu ditekani Pak Debowo nih memang pakai Mbak. Budaya timurnya itu jadi ya maklum ya, karena wah iki wis nyewanya aku selama 3 kali ya. Oke, baik. Ya, itu memang perlu dihapus juga. Nah, perlu itu itu apa Mbak? Ya menciptakan ya suasana iklim investasi yang kondusif biar pengusaha itu mau bisnis kita, investor kita mau menciptakan lapangan kerja itu dipermudah. Bagaimana bisa daya beli masyarakat ada kalau yang di kantong aja nggak ada, PHK di mana-mana. Atur nuwun Mbak Vina. Oke. Selamat pagi Pangeran, tak gosokin mari-mari dulu ya, nungguin dirimu. Selamat pagi, Kendul.
Oke, next to the Purbaya. Aduh. Jadi gini betul tuh, hidup kata statement tadi itu sama Ibu Vina, salam sehat Bu ya. Semangat terus Bu, luar biasa Ibu nih. Inspirasi bagi kita semua nih, sang inspirator nih. Kategori besok nggak tahu makan apa itu pernah lihat sendiri nggak? Kalau aku mah lihat terus. Aku kan setiap Jumat aku ngider. Bagaimana derita mereka tuh aku paham banget. Dan berulang bertahun-tahun. Yes, sampai sekarang. Dan berarti banyak tersebar kan? Bahwa hidup tuh hari ini tuh banyak yang mengklaim hidup saya adalah hari ini. Hari ini kalau saya hari ini nggak bergerak, saya sudah nggak makan. Hari ini saya nggak bergerak, saya nggak makan. Jadi nggak tahu, mungkin nggak pikirin besok. Makanya itu yang ilmu ikhlas saya banyak belajar dari mereka. Mereka nggak pernah tahu besok tuh gimana, lusa tuh gimana, bulan depan gimana, tahun depan gimana. Mereka hidup tuh hari ini. Yang mereka lakukan hari ini, yang mereka nikmati hari ini. Cara mereka mendoa, cara mereka berdoa, cara mereka mensyukuri hari ini. Jadi mereka siap mati kapanpun. Nah, terkait kebijakan yang disampaikan sama Bapak Menteri Keuangan ini, saya lagi-lagi, kalau hari ini yang disampaikan adalah pro rakyat, ya pastinya apresiasi. Seberapapun nilai yang disampaikan ini, semoga jadi influencer ke semua kementerian, ke semua si pemangku kebijakan yang sifatnya pengabdian. Karena hari ini seberapapun kecilnya, ketika semua kebijakan itu berpihak nih pada pro rakyat, rakyat walaupun nggak ngedampak hari ini ke mereka, tapi mereka mendengar minimal itu sudah memberikan rasa kepercayaan diri yang mendalam buat orang kecil. Walaupun kalau lewat hitung-hitungan matematika ini nggak ketemu, ini nggak akan ngefek, ini nggak akan ini, biarin aja. Kan hidup orang nggak semua itu orang rakyat kita nggak semua itu. Rakyat kita hari ini nggak semua ada yang pegang pulpen, nggak semua yang mengerti tentang apalah siapalah, nggak ngerti. Yang mereka tahu hari ini adalah bagaimana melakukan hidup yang baik. Jadi momentum untuk apakah PPN turun ini bisa mendongkrak daya beli, saya sepakat dan saya mendukung 100% untuk setiap kebijakan siapapun dia di negeri ini, karena negeri ini perlu itu hari ini. Yang melakukan hari ini, yang mereka lakukan kemarin-kemarin untuk upaya, ya ini salah satunya. Kita nggak bisa apa-apa. Kemarin pun bilang reses naik juga nggak bisa apa-apa, teriak doang. Tapi kalau hari ini ada kebijakan pro rakyat, ya alhamdulillah, puji Tuhan, kita bersyukur bahwa ada kebaikan-kebaikan yang tetap memberikan motivasi buat orang-orang kebanyakan. Orang-orang kebanyakan ya, semuanya. Oke, thank you brother. Oke, selamat pagi Pas FM. Pagi, Ya, dengan? saya Sugi. Yes. Silakan Pak Sugi, silakan. Jadi kalau efek dari penurunan PPN itu ya baik sih, teman nggak akan berasa lah saya kira ya. Sementara hari ini saya baca berita kita membeli pesawat tempur Chengdu dari Cina itu $9 miliar, itu lebih dari 150 triliun. Nah ini kan nggak ngerti nih, kind of crisis apa namanya, penghematan itu namanya. Ini karena negara kita ini dipimpin jenderal-jenderal yang sudah tua itu ya begini kelakuannya ke sana ya, prioritasnya saya agak bingung. Ya mungkin karena itu saya nggak mengerti kali ya. Cuman ya saya kira itu uang sebesar itu diberikan itu apakah itu urgent, itu pertanyaan. Kedua, saya kemarin juga baca katanya APBN kita nih sampai September tuh baru dibelanjakan untuk kegiatan pembangunan atau untuk di luar yang mungkin rutin untuk pegawai yang kelihatannya tersisa sedikit hanya untuk pembangunan, itu pun tingkat belanjanya sangat kecil sekali. Jadi untuk menghabiskan APBN untuk keperluan belanja untuk rakyat itu sekarang ini kayaknya akan sulit sekali, karena ya mungkin karena faktor gemuknya kabinet ini ya, banyaknya lembaga, sehingga koordinasinya sulit, sehingga eksekusi suatu kebijakan itu akan lama gitu. Jadi ini benar-benar bencana bagi kita ini. Saya kira itu aja lah, Mbak Nena. Terima kasih Pak Sugi. Budi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Nena. Ini Pak Budi yang message-nya saya baca atau bukan? Beda kan?
Jadi saya sampaikan ada 3 hal. Satu, saya setuju dengan Bapak yang barusan, apapun bentuk ya yang meringankan rakyat, karena selama ini apapun bentuknya itu adalah memberatkan rakyat. Sehingga sekarang kalau Pak Purba itu mau melakukan apapun yang meringankan rakyat, mau hitung-hitungan seperti apa orang-orang pintar, tidak usah, sementara lakukan dulu ya. Kan malah kita berharap tiap hari ada 5 sampai 10 kebijakan yang meringankan rakyat. Sementara itu yang mau mendapatkan income yang besar itu biarkanlah orang-orang lain yang pikirkan. Pejabat-pejabat yang sudah gemuk-gemuk itu yang pikirkan, yang meringankan rakyat itu yang dilakukan dulu. Semua kementerian yang meringankan, mau gas, mau air, mau listrik, mau sembako, mau beras, mau minyak, apapun. Pokoknya tiap hari kita berharap pemerintah itu mengeluarkan 1, 2, 3, sampai 5 punya kebijakan yang meringankan rakyat, supaya rakyat itu yang paling fundamental ya, makanan pokok, transportasi dan lain-lain itu bisa aman dulu. Setelah aman, dengan keringanan PPN seperti ini, kita berharap UMKM ya diringankan. Pokoknya PPN itu jangkauannya sangat luas sekali ya. Segala macam sendi ekonomi belanja itu pasti ada PPN-nya. Lalu yang kedua, kita punya Pak Presiden itu kan suka jalan-jalan ke luar negeri, menghadiri ini itu. Saya lihat ya, Presiden Xi Jinping saja, negara yang begitu besar, yang sudah ekonomi nomor 2, mau yang terbesar segala dari segala macam itu, kalau hal-hal tertentu yang tidak begitu ya pro negaranya itu, malah beliau itu tidak mau hadir. Terus terang aja, beliau utus saja yang lain yang pergi hadir ya. Lalu itu kan biayanya besar sekali, bolak-balik bawa berapa banyak kementerian itu kan biayanya juga besar. Lalu yang ketiga, menurut saya yang penting itu penghematan dari yang ketiga itu adalah, tadi Bapak itu bilang APBN penyerapannya itu rendah. Saya pikir itu kalau KPK sama Kementerian Keuangan itu ketat, maka yang betul-betul harus dibelanjakan, silakan dibelanjakan 100%. Lalu yang tidak perlu dibelanjakan ya, yang bocor-bocor sana sini, KPK dan penegak hukum serta Kementerian Keuangan itu harus ketat. Bisa jadi itu proyek-proyek anggaran-anggaran siluman yang harus dicoret dan kasih lingkar, tulis itu anggarannya nenek lu, gitu saja. Ya, jadi itu saja yang saya sampaikan, supaya ya anggaran kita itu akhir tahun bisa ada sisa yang cukup banyak untuk pembangunan awal lagi yang lebih baik di awal tahun depan. Demikian saja. Terima kasih Pak Budi. Pak Wandi, selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan. Diturunin. Iya, mau diturunin nih untuk meningkatkan daya beli masyarakat ya. Masih dipertimbangkan. Itu bagus itu bagus PPN diturunin. Cuman bagaimana dengan DPR, dengan yang lain-lain, apakah mereka setuju apa enggak, itu masalahnya. Karena ini kan melibatkan orang banyak juga. Karena PPN ini kan banyak penambahan nilai ini kan berkaitan dengan yang lain. Ya mudah-mudahan Pak Purbaya bisa mengadu argumentasi di DPR, mungkin dia nanti dipanggil ke DPR atau tempat yang lain, karena Pak Purba ini banyak musuh dari Konoha ini, karena mereka nggak senang gitu loh dalam keadaan seperti ini. Hati-hati aja Pak Purba dengan mereka yang sekarang masih menjabat ini. Ya kita harus mengajunya kepada presiden aja, apa presiden setuju apa enggak. Iya. Karena ini berat untuk Pak Purba ini, karena dia menteri, wibawa menteri kan, jelas menteri kan presiden. Nah, presidennya bagaimana, itu aja. Baik, terima kasih Pak Wandi atas komentarnya. Pak Andri, selamat siang. Iya, selamat siang. Silakan. Iya, sebenarnya masalah PPN yang dulu dari 11% ke 12% juga pernah saya singgung ya. Bahwa nggak harusnya semua barang yang dijual itu dikenakan pajak PPN misalkan 11 atau nanti naik jadi 12% itu diratakan, nggak bisa gitu. Karena kita harus lihat yang mana yang konsumsi terbesar masyarakat yang bisa menggerakkan ekonomi gitu, itu yang harus direndahkan. Kayak misalkan restoran, hotel, wisata, itu harus direndahkan. Kayak restoran kan orang hampir tiap hari makan di restoran, ya nggak Mbak Anita? Iya, betul. Iya, kayak misalkan saya aja
mungkin sehari bisa 1-2 kali, tapi kalau dikenakan 11%, saya yang mungkin yang mau makan satu hari 2 kali kan mungkin jadi mikir satu hari sekali aja lah, pajaknya tinggi gitu kan. Coba kalau di 5%-in gitu kan, kayak di Singapura gitu kan, itu wisata kuliner bakal rame, ekonomi bakal bergerak, kayak tempat wisata, hotel-hotel, tempat hiburan gitu, masyarakat juga enjoy keluar gitu kan, pajaknya nggak terlalu tinggi. Kalau misalkan mau yang 12%, oke lah, yang mungkin yang masyarakat beli 1 tahun sekali gitu, kayak barang elektronik, kayak misalkan tiket pesawat, mungkin kan orang nggak sering-sering pergi lah gitu keluar, kayak barang-barang kendaraan mesin berat gitu, gitu kan. Kalau misalkan mau yang agak gede lagi, misal pemerintah ngincar, yang saya dapat subsidi silang nih, yang misalkan yang lebih gede lagi mungkin 15% rumah, rumah kan seumur hidup kita beli, ya kan, PPN-nya mungkin 15% nggak apa-apa gitu kan, tapi untuk rumah pertama ya, kalau rumah jual beli mungkin dia harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah. Misalkan kalau orang yang lagi udah rumahnya beli di tangan pertama dari developer itu udah kena 15%, pemerintah udah dapat pemasukan, ya mungkin orang yang mau jual kembali jangan dikenakan 15%, ya mungkin 5%, 6%, 7%, tergantung kebijakan lah, gitulah. Jadi sekarang kan pemerintah kan berlipat-lipat pajaknya. Contoh rumah nih dari developer udah dikenain pajak, PPN, BPHTB lagi, balik nama dan lain-lain. Nanti dijual lagi ke orang, misalnya kita lagi pindah kerja nih ke luar kota, orang terpaksa jual kan, nah dijual lagi, pemerintah dikenain lagi PPN 11%, BPHTB lagi, balik nama lagi dan lain-lain. Wah, itu pajaknya berlipat-lipat. Nah, menurut saya ya itu sistem keadilannya itu harus ada. Jadi jangan barangnya dikonsumsi tiap hari dikenakan pajak 11% juga. Itu nggak fair. Jadi biar ekonomi juga bergerak. Gitu loh, Mbak. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andri atas opininya. Pak Agung, selamat siang. Mbak Adita Wijaya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ini begini, tentang PPN, kalau pajak turun itu berhubungannya dengan kemampuan dari bayar pajak jadi agak ringan. Kan pajaknya turun, tapi tidak berhubungan langsung dengan menaikkan daya beli masyarakat. Karena kan ini tidak berhubungan langsung. Kalau yang berhubungan langsung dengan menaikkan daya beli masyarakat, itu pendapatan masyarakat, tiap masyarakat tuh gimana pendapatannya, misalnya sudah sesuai UMR apa tidak, atau lebih dari UMR apa tidak. Kalau sesuai UMR atau lebih dari UMR, dia bisa mempunyai daya beli yang tinggi. Tetapi kalau jauh di bawah UMR, seperti kebanyakan masyarakat kita sekarang, yang katanya Bank Dunia 60%-nya atau 194 juta orangnya miskin kategorinya, itu kerjanya serabutan jauh di bawah UMR setiap hari. Jadi tidak bisa meningkatkan daya beli signifikan. Sehingga yang terjadi adalah tidak berhubungan langsung antara menurunkan PPN dengan meningkatkan daya beli masyarakat, apalagi bisa mensejahterakan masyarakat. Lagi pula kan banyak juga pengangguran, masih banyak ya. Dan itulah kesulitan ekonomi, itulah yang real yang terjadi pada negara kita, fakta. Nah, masalah diskriminatif, peraturan seharusnya tidak diskriminatif dan juga melanggar pasal formil, syarat formil dan material pembentukan peraturan perundangan. Karena masalah diskriminatif bertentangan dengan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Itu berarti tidak boleh diskriminatif. Undang-undang atau apapun yang dibuat tidak boleh diskriminatif. Pancasila sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Lalu kan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 45, itu kan setiap warga negara berhak atas penghidupan, pekerjaan dan yang layak, ya nggak? Jadi setiap warga negara tanpa terkecuali berhak atas penghidupan dan pekerjaan layak. Tidak ada diskriminatif di situ diajarkan. Jadi kalau bertentangan dengan diskriminatif yang di negara lain, karena tidak ada Pancasila dasar negara lain, maka mereka bisa diskriminatif. Minoritas bisa ditekan atas mayoritas. Di negara kita bertentangan dengan sila kelima Pancasila dan pasal 27 Undang-Undang 45. Jadi tidak boleh sebetulnya. Gitu kemungkinannya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Pak Agung atas komentarnya. Selamat siang Pak Anton. Ya, selamat siang. Iya, kalau memang bisa turunin aja Bu. 8%, 7%, 6%. Tapi itu apa bisa gitu Pak? Mr. Menteri ini melakukan itu. Jangan, saya merasa ya kalau untuk
doblakan beliau nih luar biasa. Cuman kok mengalahi presidennya sekarang. lebih top Pak Menko kita daripada Pak Prabowo. Semenjak 1 bulan terakhir saya melihat di mana-mana berita di YouTube, di mana kayaknya selalu beliau yang tampil ketimbang presidennya ya. Apalagi wapresnya kita nih. Jadi kayaknya beliau sangat mencuri perhatian gitu dari masyarakat Indonesia, terutama kaum bisnismennya itu luar biasa ya. Semoga ya ke depan beliau makin oke lah. Tapi jangan hanya menggombal janji, buktikan bahwa itu akan ada efektivitasnya buat dirasakan sama masyarakat Indonesia secara keseluruhan gitu. Saya dukung beliau. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Anton atas komentarnya. Selamat siang Bu Wati. Ya, siang. Silakan. Itu saya pikir juga sama tuh yang kayak Bapak tadi. Nanti dia didepak sama orang DPR. Itu rakyat senang tapi orang dalam nggak senang. Takutnya kayak gitu juga. Udah begitu perkara-perkara yang lebih penting mana tuh rampasan supaya dilupain. Lama-lama lupa deh, hukum ini hukum itu dilupain, yang penting-penting tuh. Iya, bangsa koruptor kalau nggak dibasmi mah dikutik-kutik mereka lagi nanti, ya nggak? Ya gitu aja deh. Saya cuma takut namanya orang jujur nggak bakalan bisa duduk digoyang gitu. Makanya dia mesti basmi yang suka ngoyangin dia dulu. Gitu aja. Baik. Ya. Iya, terima kasih kembali Bu Ati atas komentarnya. Ibu Vina, selamat siang. Selamat siang Mbak Anita. Iya, silakan Bu Vina. Iya, ini PPN mau diturunkan ya Mbak ya? Iya. 1%. Apakah pengaruh dengan daya beli masyarakat ya? Ya mungkin tidak terlalu signifikan ya Mbak ya. Itu hanya stimulus jangka pendek ya. Nah, yang penting itu untuk Mas Purboyo ini ya, untuk bendahara negara kita yang pertama kan saya dengar defisit ya Mbak ya, defisit APBN itu sampai hampir 370 sekian triliun ya. Ya, jadi kalau memang defisit ya, yang pertama yang yang membuat bocor ya APBN kita ya harus memang dihemat sedemikian rupa ya. Nah, terutama untuk penggajian ya Mbak ya, untuk tunjangan-tunjangan. Saya tadi sebenarnya sudah sharingkan. Yang pertama, tunjangan-tunjangan Dewan Pengemis Sedekah Rakyat kita yang di Senayan itu dihilangkan, dihapus. Kan kalau tidak tanda tangan bendahara negara kan juga sebetulnya ya tidak akan berlaku ya. Itu yang pertama. Lalu kedua juga ya kalau secara eksekutif itu kalau memang sedemikian gemoynya ya, karena memang itu tadi ya politik balas budi ya. Ada ketimuran kita memang sebenarnya bagus ya Mbak Ewo Pekewo ya, tahu terima kasih. Tapi kalau untuk mengelola negara ini ya, kalau untuk mengucapkan rasa terima kasih balas budi ya mungkin nanti Tuhan saja yang balas ya. Jadi kalau masih dalam kondisi harus mengetatkan ikat pinggang APBN kita, ya itu dikurangilah ya Pak Debowo untuk eksekutifnya. Jadi yang mengabdi kepada negara itu Mbak, itu tidak harus makan dari sedekah APBN ya. Contohnya ada banyak guru-guru honorer Mbak di daerah 3T ya, terluar, terdepan, tertinggal, itu yang masih hanya ratusan ribu Mbak untuk biaya hidup mereka. Nah, ini kan sangat disparitasnya ini jomplang ya, sama yang di Senayan dan lain-lain ya. Jadi disparitas ini, kesenjangan ini harus ditekan karena masih sangat lebar ya. Kalau di grassroots itu kalau kita dengar ya Mbak, itu tingkat daya beli itu memang sangat rendah. Karena apa? Ya bagaimana mereka mau beli ya Mbak, bagaimana mereka mau menaikkan konsumsi gitu loh. Sedangkan mereka banyak yang di PHK ya kan. UMKM banyak yang ngeluh ya, di bawah itu saya suka dengar sangat sepi ya.
ya. Jadi memang sangat sepi Mbak itu karena saya banyak rekan-rekan saya sahabatnya UMKM itu mereka ngeluh dulu untuk satu hari sekian ratus ribu, mungkin ini sekarang ya ampun mereka curhat ya. Jadi memang faktanya di lapangan begitu. Kenapa disparitasnya tinggi? Berarti ini gagalnya ya memajukan kesejahteraan umum. Ya, yang sejahtera ya hanya segelintir orang. Ya, karena itu kan amanat konstitusi. Ya, jadi kalau masih timpang 40%, 60. Ya, kalau menurut versinya World Bank ya, saya rasa itu mendekati akurat. Kalau BPS ya sudah lah ya, kita memang itu masuk bagian dari pemerintah. Itu berarti masih ada 60% yang daya belinya masih rendah. Ya, bagaimana ini bisa distimulus Mbak? Mungkin kalau memberikan kail ya untuk meningkatkan daya beli untuk yang grassroots yang paling bawah dengan dengan bansos, sembako dan lain-lain, itu mungkin hanya sekedar memberi ikan ya. Mereka tuh perlu kail ya. Stimulus lain banyak ya. Dulu itu sempat ada sempat ada untuk pemberian tambahan subsidi modal untuk UMKM ya, kalau tidak salah ya. Ada kartu prakerja untuk yang mungkin korban PHK dan yang belum mendapatkan kerja, ada subsidi token listrik. Jadi itu stimulus-stimulus yang bisa menaikkan konsumsi. Saya rasa banyak pakar ekonomi kita lah Mbak yang pasti di lingkaran Pak Mas Purboyo ini yang pasti lebih itulah ya, yang sudah expert. Tapi itu ya memang tadi saya bilang pembejaan APBN ini harusnya di ini ya kalau memang itu membebani APBN ya dihapus. Judicial review mungkin Mbak ya, tunjangan-tunjangan itu. Sekarang gini Mbak ya, saya miris ya. UMP kita ya di DKI saja mungkin 5 sekian, sedangkan gaji mereka ya yang komisaris BUMN lalu yang di Senayan itu bisa 30-40 kali. Itu bagaimana tidak defisit gitu loh. Saya logika berpikir sederhana ya. Kalau di negara maju saja itu mereka bisa hanya 2 kali ya, 2 kali UMR ya. Kenapa tidak dicontoh begitu? Jadi selama kalau di Singapura 7% kalau nggak salah ya Mbak. Kalau di negara maju ya ekonominya mereka sudah pendapatan per kapitanya pasti sudah jauh lebih tinggi. Mungkin pemerintahnya tidak perlu pajak terlalu tinggi ya kalau jadi itu kita masih jauh ya. Jadi itu Mbak yang perlu dilakukan ya. Jadi saya rasa mereka lebih expert lah. Nah ini kalau ini kan kita secerca harapan ya Mbak ya dengan bendahara negara yang baru ini ya. Jadi banyak warga negara kita, anak bangsa kita yang berharap pada Menkyu yang baru ini. Jadi tidak perlu takut kalau dukungan 200 doa loh Mbak, dukungan doa 280 kalau memang kebijakannya pro rakyat ya, Anda akan didukung doa Mbak. Kalau yang mendoakan yang baik-baik ya 280 juta itu pasti apapun kebijakan yang pro rakyat, bukan pro ke parpol, bukan pro ke segelintir orang, itu pasti akan didukung Mbak kalau semesta mendukung. Tapi kalau kebijakannya hanya segelintir orang untuk kepentingan parpol dan kepentingan kantong pribadi, itu pasti sumpah serapah Mbak ya. Jadi jangan hati-hati kualat gitu. Saya sudah berkali-kali katakan ada hukum tabur tuai. Jadi apapun, saya rasa yang jadi wakil rakyat itu sebetulnya yang di lapangan itu Mbak. Ya tadi saya bilang ya, guru-guru honorer itu wakil rakyat yang sejati, yang tidak mikir tunjangannya saya berapa ya, tunjangan resesnya berapa ya, malah nyari-nyari gitu loh, ngakalin. Itu wakil rakyat yang benar-benar sejati itu seperti itu Mbak. Jadi kalau APBN bisa dihemat ya sedemikian rupa, tercipta kesejahteraan umum ya, saya rasa pajak berapapun dulu publik masyarakat tidak masalah. Kestabilan harga Mbak, yang mak-mak ini juga yang selanjutnya kestabilan harga lah, bahan pokok itu murah ya, mereka bisa jangkau, mereka bisa beli. Itu kestabilan harga memang itu penting ya.
Mungkin itu saja Mbak Anita, kita beri kesempatan untuk yang lainnya. Baik. Matur nuwun, monggo. Iya, terima kasih kembali Bu Vina atas komentarnya. Pak Simamora. Memang topik yang menarik ini. Iya. Berbahaya lalu bikin kebijakan ini yang pro rakyat ini. Dan Betul. saya sebagai masyarakat Indonesia mendukung, tetapi yang saya takutkan itu akan banyak orang pejabat-pejabat yang terganggu dengan kebijakan beliau ini. Jadi saya takutkan hal-hal yang terjadi gitu loh. Jadi contoh konkret ya, beberapa waktu yang lalu kan sudah ada paket tuh ke istrinya Purbaya tuh, dia bilang yang sangat menakutkan itu paket. Jadi memang harga yang harus dibayar seorang Purbaya ya, yang memang pro rakyat. Jadi memang kalau saya lihat PPN 10% dikurangi ini memang dampaknya secara tidak langsung memang untuk mencari solusi untuk masyarakat Indonesia. Tapi bagusnya memang bagaimana Menteri Purbaya ini bisa melihat yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti sembako murah contohnya, biaya kesehatan yang dihapuskan atau diringankan gitu, atau penyediaan lapangan kerja buat sebagian masyarakat Indonesia. Apalagi saat memang masyarakat Indonesia ini kan sangat sulit, banyak pengangguran di negara kita ini begitu. Jadi bagaimana juga memang sektor pemasukan dari BUMN juga kita tahu memang tidak bisa diandalkan. Dan mungkin Pertamina sebagai perusahaan yang besar di negara ini tapi merugi. Jadi memang tidak bisa diharapkan memang dari mana uang masuk ke negara ini selain daripada pajak dan lain-lain. Dan pajak ini memang menyumbang hampir 25% ya pemasukan buat negara ini. Kalau nanti PPN-nya disunat jadi 10% ya, ini para BUMN ataupun para pejabat negara ini harus berpikir ulang ini bagaimana cara cari mengisi kas negara begitu kira-kira. Jadi ya memang ini membuat Purbaya ini membuat pejabat-pejabat publik khususnya pejabat BUMN ini bagaimana meracik strategi untuk ada uang masuk buat negara. Jadi yang tadinya mereka mungkin santai-santai, leha-leha atau kerja ala kadarnya, jadi Menteri Purbaya ini membuat supaya mereka juga berpikir gitu loh kira-kira. Jadi itu saja kebijakan Menteri Purbaya ini sangat saya dukung. Dan buat Menteri Purbaya ini pokoknya masyarakat ini sangat mendukung kebijakan Pak Purbaya ini, dan kami sebagai rakyat Indonesia, pokoknya apapun kebijakan yang pro rakyat itu kami mendukung. Itu saja dari saya. Selamat siang, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simamora. Selamat siang Pak Sugiarto. Selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan Pak. Usulannya baik bahwa Pak Purbaya akan turunkan pajak. Kan kita lihatnya daya beli masyarakat yang belum siap atau tidak kurang meningkat lah istilahnya seperti itu. Nah sekarang kan untuk meningkatkan pemasukan itu kan ada dua hal, kita mau dari kuantitas atau mau dari kualitas. Kalau kita mau ngejar kualitas, yang paling simpel ya naikin pajak, selesai. Berapa persen dari 11 jadi 12 atau dari 13. Tapi kalau secara yang satu sisi kita turunin tapi daya beli masyarakatnya ada, kan otomatis kan pendapatan juga bisa naik. Nah posisi itu mungkin bisa jadi alternatif Pak Purbaya udah betul. Tapi juga masukan dari beberapa pendengar juga itu juga patut dicermati bahwa kondisinya pengeluaran yang tidak perlu, mungkin seperti tadi kemarin juga ada masa reses, itu biaya yang berapa, tunjangan itu mungkin juga perlu dilihat sehingga pengeluaran untuk APBN kita nggak terlalu melonjak sehingga biaya itu juga bisa ditekan. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Pak Sugiarto. Terima kasih, selamat siang. Pak Teddy, selamat siang. Selamat siang Ye. Pak Tri. Bagaimana? Iya, saya sih agak bingung. Saya baru tadi lihat sekilas YouTube ya, anggota Kongres Amerika. Dia ada pertanyaan, 50 tahun yang lalu hidupannya gimana dibandingkan sekarang.
Kalau sekarang kan ada kemudahan kan, ada internet, ada HP, ada banyak lah ya, memudahkan hidup kita gitu loh. Ya kan, jadi kualitas hidup kita lebih baik. Tapi kalau mau dibandingin apakah lebih baik? Ternyata enggak. Ternyata zaman sekarang cari duit lebih susah. Dulu katanya 18% gaji itu dipakai buat perumahan, sewa rumah atau segala macam atau cicilan gitulah. Sekarang di Amerika itu dia orang menghabiskan 40-50% gaji untuk sewa rumah gitu loh, atau cicilan lah kayak gitu. Berarti kan biayanya semakin meningkat gitu loh. Jadi kenaikan dari sewa, kenaikan dari bahan makanan, kenaikan dari pendidikan, kesehatan itu melebihi dari kenaikan gaji gitu loh. Jadi ini emang ya kan, kita lihat aja tiap tahun kan gitu kan. Begitu mau naik gaji, bahan bakar makanan naik lebih gede ya, Patri ya. Iya kan? Kita naik, misalnya diumumkan PNS naik berapa, dia naiknya lebih gede. Jadi selalu begitu. Jadi ini dalam jangka pendek sih nggak gitu terasa. Cuman kalau dalam jangka ya 50 tahun kayak gitulah, ini bakal terasa gitu. Jadi semakin gede gapnya dan jadi uang yang zaman dulu itu kebanyakan kan ada di bawah tuh, kalangan menengah, kalangan bawah. Sekarang uang itu berpindah 90% tangan yang atas. jadi yang semakin kaya itu ya semakin kaya, yang miskin itu semakin miskin. Jadi ini Pak Purbaya mungkin dia bagus menuruni PPN. Ya kan tadi udah dibilang juga sama Bro Tony, apakah kalau turun harganya bakal diturunin? Enggak. Jadi ntar kalau dia mau balikin ke 11% lagi, naik lagi, Patri. Kan lucu ya, turunnya nggak bisa, naiknya bisa. Kan nggak, ini jadi kayak apa ya, jadi semakin naik gitu loh. Jadi kalau begitu mendingan nggak usah dinaikin aja gitu loh, karena kan dia juga nggak turun. Begitu ada membaik dikit pertumbuhan ekonomi, dia naikin 1%, naiknya lebih banyak. Jadi tambah parah kan. Naiknya bisa, turunnya nggak bisa. Nah makanya kan mungkin banyak hal lah ya. Ini Pak Purbaya emang mencoba nggak selain PPN aja, cuman ya itulah dia kayak harga beras nggak bisa dikendalikan, katanya sudah swasembada segala macam. Jadi kalau misalnya biaya hidup dia bisa diatur ya, nggak naik daripada atau sama lah kayak kenaikan gaji, mungkin ya masih kualitas hidupnya ya masih bisa gitu. Tapi kalau dia naiknya lebih daripada gaji, ya inilah tambah parah. Dan orang kan jadi banyakan yang nanya, rombongan hanya nanya gitu loh, cuma seneng-seneng doang. Ya kan, bukan rohali lagi ya, rombongan hanya nanya ya. Dia orang belinya ya paling buat makan, ke mall buat makan gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk kebutuhan yang kayak gitu-gitu, mereka kalau nggak ada duit ya cuma lihat-lihat doang. Ya, makanya sekarang kan yang laku kan itu yang barang impor tuh. Ya di online itu kan kayak sepatu kan mirip banget tuh. KW-KW-nya itu kan. KW parah sih itu. Jadi kecenderungan orang ya milih harga karena dia daya belinya udah habis untuk sewa, untuk makan, ya mereka cenderungnya beli yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi kalau yang buka toko ya semakin kacau gitu kan. Dia nggak bisa. Bahkan katanya toko-toko yang mau ada yang jual KW itu sepatu. Iya. Gitu. Bahkan itu Menteri UKM mau minta katanya disuruh bikin KW juga aja UKM kita. Tapi itu nanti bukan tema sekarang, itu nanti. Iya, tapi maksud saya ini kan kayak
kayak KW itu kan kayak memperlambat rasa sakit doang gitu, Mas Tri. Iya. Jadi begitu entar kalau udah sampai yang lain naik, dia pun udah sulit yang beli KW. Nah itu gimana? Nah itu jadi Pak Purbaya ini mungkin ya sektor-sektor lain itu harus ditingkatkan lah, misalnya dari industri kreatif ya. Kan game tuh kan sekarang lagi betul. Game. Atau kalau kayak di India kan dia bisa bikin tuh Bollywood. Nah dia kan dapat duit tuh dari film-film dia di luar gitu. Kalau misalnya emang industri susah, ya Pak Purbaya mungkin 200 triliunnya itu mungkin kasih ke sektor-sektor yang masih bisa cepet lah. Kan dia cuma 4 tahun gitu. Iya. Nah, itu pun kalau dipertahanin terus ya 4 tahun. Kalau nggak di reshuffle. Enggak lah, saya yakin kok. Oh yakin ya, dia yakin. Kan diamin terus meskipun gitu. Iya. Iya, oke. Gitu aja. Terima kasih Pak Teddy. Pak Teddy, selamat sore. Sore. Iya, selamat sore Pak Teddy. Masih keburu, kan biasa mah udah rebut-rebut. masih keburu Pak Teddy. Anda penelpon pertama malahan ini. Mantap. Oke. Silakan Pak. Iya. Nggak tahu deh. Mungkin kalau di pasar tradisional kan nggak ada PPN nih. Jadi ya nggak turun juga lah harganya. Udah itu kalau kita kan ada kenaikan tuh. Ada kenaikan opsen sama PBB juga gitu kan. Jadi ada yang, nah itu Pak Purbaya tolong turunin lah. Diturunkan juga lah itu kan opsennya nggak usah itu. Ada itu kalau misalnya daya beli nih, kalau yang kaum bawah, apakah mereka bayar PPN gitu loh? Itu kan pertanyaannya kan. Kalau beli online bayar PPN nggak, Mbak Mary? Kalau saya sih enggak. Iya. Kalau saya sih enggak. Kalau kita beli online nggak bayar PPN sih. Iya. Jadi yang bayar PPN apa ya? Paling rumah atau makan di mall gitu kan. Makan di restoran, ya. Atau di beli motor gitu kan, itu ya mungkin ya ada lah ya. Iya. Jadi kalau saya lihat sih yang lain-lain naik, ya makanan naik, naikin PPN. Kayak Pak Faisal Basri kayak pernah ngomong kalau nggak salah. Apakah mereka pasti belanja? Halo? Iya. Apakah mereka pasti belanja setelah diturunkan itu? Kalau misalnya mereka uangnya dipakai buat misalnya kos-kosan, buat makan, buat misalnya anaknya sekolah, atau itu yang lain naik-naik semua gitu loh. Kira-kira diturunkan 1% itu dia masih punya duit belanja nggak gitu loh. Nah itu apakah benar-benar berpengaruh? Nah saya nggak tahu itu kan harus ada data-data ya. Jadi kalau misalnya kan kita lihat aja kalau benar-benar ngaruh ya. Kalau kayak rumah kan yang beli kan itu mungkin menengah ke atas. Nah, mungkin ngaruh karena mereka kan nggak terpengaruh sama 1% atau berapa persen gitu. Tapi kalau yang PPN itu hilang ya ngaruh sih. Nah kalau yang kaum yang di bawah ini ngaruh nggak? Kita lihat aja Mbak Mary. Makasih. Terima kasih Pak Teddy. Pak Henry, oke Pak Henry, dengan Mary Pak Henry. Mbak Mer. Ya. Iya, kalau zaman dulu kan tuh 10 tahun ke belakang itu menaikkan pajak ya. Iya. Untuk meningkatkan pendapatan negara. Iya. Buat segelintir manusia yang dibayar oleh rakyat. Ya kan? Kalau sekarang ya mudah-mudahan pajak semua diturunkan sama Pak Purbaya. Ya pelan-pelan lah. Ya kita berharap ya tadi Bapak tadi bilang PBB ini pokoknya itu kayak pajak mobil itu juga. Aduh, itu juga nggak jelas juga. Udah berlipat-lipat, progresifnya nggak tahu itu untuk apa dia itu. Ya. Jadi ya untuk meningkatkan daya beli masyarakat
ya pajak diturunkan saja, memang itu udah momen terbaik lah untuk Pak Purbaya ini. Kita aminkan ya Pak Henry ya. Iya, saya berharap ke depan ini Pak Purbaya ini kan lagi main orkestra nih Mbak Mega. Jadi ibaratnya para pemainnya ini yang memegang alat-alatnya ini kalau memang sudah tidak baik dan tidak benar, ya disapu. Sebagian kan udah ada tuh, udah ditunjukkan. Yang masih ada cawe-cawe disikat. Karena memang di pajak ini, waduh, lahannya empuk, segelintir manusia yang di dalam itu. Ya saya di sini banyak teman-teman saya ini orang pajak semua, waduh, rumahnya gede-gede, rumahnya wah-wah, banyak. Makanya kita cuma golongan berapa-berapa aja, kalau kita hitung-hitung nggak masuk akal lah. Jadi berharap Pak Prabowo juga dengan jajarannya yang baik dan intel-intel yang bergerak semua ini, mudah-mudahan 2026 ini dibersihkan semuanya lah. Jangan jadi bebannya Bapak Presiden kita. Bapak Presiden kita sudah kelihatan. Pak Purbaya, pelan-pelan mungkin di belakangnya Pak Purbaya ada lagi nanti yang baik-baik ini membersihkan kabinetnya supaya Bapak Presiden kita ini ringan, mudah semuanya. Rakyat membackup, tentara juga membackup. Siapa yang cawe-cawe lagi tanpa pandang bulu lah, udah bersihkan saja lah 26 ini, biar Indonesia ini maju ke depan, ya enggak? Kalau sekarang ini segelintir manusia yang di dalam ini masih bermain-main mereka ini, seolah-olah pimpinan kita ini nggak ada apa-apanya kata dia. Makanya mereka masih bermain-main juga kan. Ya kita harap kita sebagai rakyat begitu saja ya Mbak Mega. Oke, terima kasih Pak Henry. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Oni. Silakan Pak, gimana komentar Anda? Iya, Pak Purbaya ini banyak bikin kejutan ya. Iya, cuma kejutan kali ini menurut saya itu PHP deh. Oh PHP. Kenapa nih? Begini, iya kenapa ya? PPN itu kan mau dirubah itu ditentukan oleh undang-undang. Masa seorang menteri bisa melawan undang-undang? Kalau Pak Purbaya mau robah, tidak bisa dengan keputusan menteri. SK menteri nggak bisa. Dia harus pergi ke DPR merubah undang-undang. Itu kan kemarin Pak Presiden saja 12% itu diperintah oleh undang-undang harus naik, walaupun di demo habis-habisan. Akhirnya kan jalan keluarnya undang-undang mengharuskan Presiden menaikkan. Maka jalan keluarnya naikin tapi produk tertentu. Selesai masalahnya. Nggak semua kan? Jadi Presiden nggak salah karena Presiden tidak bisa melanggar undang-undang. Kalau Presiden nggak naikin kemarin dia salah, bisa di-impeach dia. Karena undang-undang mengharuskan menaikkan PPN itu pada tahun ini kan, tahun kemarin itu, ya. Nah, jadi Pak Purbaya ini PHP menurut saya ini bikin isu aja gitu. Kecuali Pak Purbaya mau ke DPR. Kalau ke DPR kan panjang urusannya, mau rubah undang-undang itu. Jadi nggak bisa. Nah, saya kasih solusi aja Pak Purbaya kalau mau ini bikin suatu pemikiran out of the box. Menteri Keuangan sudah gonta-ganti, pajak kita itu yang paling rumit di seluruh dunia. Sudah khusus satu bracket C saja, itu bracket A, B, C saja, belum tentu bisa menguasai semua tuh. Orang pajak kan yang menguasai semua tuh. Paling ngejelimet urusannya. Nah, bisa nggak sih sederhanakan tanpa kehilangan pendapatan negara? Saya mengatakan sederhana saja. Yang paling belibet itu menghitung PPH. Karena PPH itu negara penghasilan ya, pada penghasilan mau itu perusahaan mau itu. Karena negara mengejar atas setiap penghasilan baik orang maupun perusahaan wajib membayar pajak atas penghasilan itu. Dan itu masih hitungnya rumit-rumit. Kalau perusahaan mesti untung rugi, pembukuan yang ngejelimet gitu kan. Nah, kenapa nggak sederhanakan saja? Tidak ada lagi itu pajak-pajak penghasilan itu, yang ada hanya PPN. Malah saya berlawanan nih. Kalau PPN dihilangin, PPN itu jadi 30%. Untuk mengcounter kehilangan dari pajak penghasilan. Nggak ada lagi itu pajak penghasilan. Jadi orang-orang nggak bisa bayar pajak penghasilan. Negara mengambil dari setiap produk dan jasa yang dijual, saya kutip pajaknya 30 atau 30%. Lantas orang mengatakan pasti maki-maki sama saya. Lah, Pak itu berarti dia tidak menganut prinsip keadilan. Yaitu pajak kita kan
kalau penghasilan itu kan orang makanya progresif kan, makin kaya dia bayar pajak lebih dong, prinsip itu kan. Kalau PPN nggak jalan kan, orang miskin dia beli kena 30%, orang kaya beli 3%. Ada solusinya. Yang miskin itu dia beli barang yang lebih mahal karena pajak PPN tadi. Iya, penghasilan yang 30% tadi itu pemerintah ambil dong sebagian, balikin dong, kasih ke orang miskin dong. Jadi orang miskin itu membeli pajak barang dengan jasa 30%, tapi dia dapat duit dari pemerintah. Yang orang kaya nggak usah dikasih uang. Kenapa kan prinsip keadilannya? Dan hitung pajak dari rumit hingga rumit, cuma omset doang. Berapa yuk omsetnya? Barang ini semua kena 30%. Bayar saya ke negara. Sederhana, hitung pakai kalkulator juga jadul, juga selesai pajaknya. Nggak boleh limit cash cut. Itu out of the box. Pikirkan Pak Purbaya, sederhanakan peraturan perpajakan tanpa kehilangan negara, tanpa kehilangan prinsip keadilan di masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu Mary. Terima kasih Pak Honi. Pak Gundala, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Mary. Selamat malam Pak Gun, silakan. Saya jelas nggak Pak? Jelas Pak, jelas banget. Oke, ini di tempat saya agak nge-lag ya? Ini suara radionya nggak apa-apa. Oh, oke. Iya, Silakan. nggak apa-apa. Ini Pak Purbaya kok kayaknya apa ya? Kayaknya setiap kebijakannya kayak ini apanya kontra sama yang menteri sebelumnya deh. Saya nggak tahu apakah memang ini taktik beliau untuk ngambil hatinya rakyat Indonesia. Udah settingan dari bosnya seperti itu. Saya nggak tahu deh. Cuman kita sih apapun yang diambil oleh Pak Purbaya nih demi kebaikan kita semua. Jadi jangan sampai hanya cuman manis di bibir aja, kayak lagu Malaysia itu Mbak, manis di bibir. Nanti ujung-ujung iya. Karena selain pajak sebelumnya, terus dia pernah janji juga nggak mau bayar utang kereta cepat. Terus sebelumnya juga dia mau ngambil jatahnya MPG. Ini kan semua kan putusan yang terus terang bikin merah kupingnya para orang-orang yang tadi berharap banyak dari jangan dari kas negara ya kan. Jadi begitu Pak Purbaya masuk, tim obrak-abrik diacak-acak dari pos-pos yang mungkin tadinya sudah ada dalam gambaran dalam tanda kutip ya, para koruptor, calon koruptor tiba-tiba harus diacak-acak oleh Pak Purbaya. Ya kalau memang pajak turun kita ikut gembira lah. Cuman yang jadi pertanyaan saya adalah kalaupun turun bener kan ya bakal direalisasi sepenuhnya Mbak? Karena di negara kita kan paling banyak tuh pengemplang pajak Mbak. Apalagi kadang-kadang tukang pengemplangnya sama petugas pajaknya sama-sama butuh duit lagi, sama-sama disogok mau nyogok juga. Udah, gitu daripada misalnya si wajib pajak bayar pajak 50 miliar ke negara, mendingan bayar pajak ke si petugas pajak. Nah 5 miliar cukup deh, yang penting laporannya aman di kas negara. Jadi kan ya ada kayak semacam simbiosis mutualisme Mbak. Jadi jangan tetap miskin, ya orang-orang tertentu aja yang tetap kaya gitu. Jadi kalau bisa selain penurunan pajak, kalau bisa diawasi juga nih para wajib pajak yang sekiranya dalam tanda kutip ada celah buat bermain. Mbak Mary, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Gundala, selamat malam. Oh Bang Tony, selamat malam Bang Tony. Kan malam Bro BR. Bang Tony, PPN mau diturunin, setuju gak? Sekarang gini, gue bukannya nggak ngedukung ya. Intinya gini, siapa yang berani jamin kalau lu turunin PPN harga barang bakal turun Bro? Masalah itu di negara Konoha Bro. Oke. Kenapa gue bilang di negara Konoha? Kalau katakanlah bener dia turun, meskipun gue bilang nih nggak bakal turun, beda. Hal yang naik itu nggak usah ada pengumuman dan naik duluan Bro, sebelum resminya aja udah naik duluan, betul kagak? Ibarat Lebaran bulan depan nih, sebulan sebelum Lebaran udah naik dulu tuh barang, betul kagak? Jangankan itu, properti naik harga naik. Tuh kan, mana ada sejarahnya lu bilang harga turun, yang turun cuman hujan Bro di Konoha mah kagak ada sama nyali. Ada yang bilang harga diri udah kagak ada harga diri. Ya deh, gue sekarang asumsiin bener dah turun. Gue bilang bener dulu. Tapi gue berani jamin dalam berapa waktu, 1, 2, 3 bulan harga naik lagi. Kenapa? Satu, di negara Konoha UMR itu tiap tahun naik dong. Itu tuh udah mutlak. Kalau UMR
naik, gaji naik, harga pokok Naik juga. Betul kagak? Iya. OGS naik. Yang kedua, tarif listrik juga pasti naik terus, bro. Iya. Pernah nggak lu denger pengumuman bahwa tahun depan listrik akan turun? Nggak ada. Yang ada tarif listrik akan disesuaikan. Iya, benar penyesuaian terus. Iya, sesuaiin terus pokoknya. Sesuai sama apa? Coba sesuai sama kantong. Sesuai sama kemampuan lu bayar. Nah, ada barang, ada uang. Tok. Iya nggak? Iya, lu mau yang Eropa? Gue lagi ngomong apa ini ya? Kita dulu. Tarif listrik kagak ada cerita turun. Lu mancing mulu sih. Gue sono tuh jadinya. Iya. Jadi, pasti ada penyesuaian terus. Betul nggak? Iya, pasti. Itu barang-barang item itu, lu turunin PPN, yang lainnya berlomba-lomba naik, ya nggak? Betul nggak? Dampak? Nggak mungkin menurut gua. Nggak mungkin. Jadi daripada lu turunin besok lu naikin lagi, harga 2 kali naik yang ada, bro. Ya nggak? Sekarang lu nggak bisa turunin harganya, tetep besok lu mau naikin, lah keburu dia naik lagi terbang, bro. Ya kagak? Jadi kalau untuk begini lebih baik ya nggak fokusin ke yang lain. Udah PPN mah bukan gua ngomong. Sebenarnya kalau jujur ngomong ya, sedih. Jadi rakyat Konoha itu sedih. Kenapa? Untuk menghasilkan satu barang itu kosnya gede banget, bro. Karena apa? Pertama ada duit preman ormas. Ini hitungan ekor nih ya. Iya dong. Ada preman coklat. Preman hijau. Iya. Itu yang di depan mata, bro. Belum lagi yang seragam. Belum lagi izin. Jadi kasihan sebenarnya rakyat kita. Harus menanggung ekonomi biaya tinggi. Kerennya bahasa gue ya. Iya nggak? High cost ekonomi ini negara sebenarnya. Jadi untuk menghasilkan satu barang yang sebenarnya cukup 1.000 perak, jadinya 3.000, bro. Jadi rusak. Lu mau ngomong PPN lu turunin, mending lu turunin itu item tuh yang tadi gue sebutin, ya kagak? Ngerusak harga pokok ini barang. Iya. Dengan lu bisa efisiensi di situ, lu tebas, lu penjarain, lu kubur mati. Jangan-jangan gue mendingan pilih Kim Jong Un jadi presidennya. Supaya kuburan penuh, bro. Kagak? Kalau kuburan penuh, harga pokok bakal turun, bro. Itu teori yang bener, bro. Bukan PPN yang diturunin. Kuburan penuhin, kagak? Harga pokok pasti turun. Rakyat akan menikmati. Kalau gue ngomong mah ekstrim, bro. Kagak? Iya, jadi rakyat bisa nikmatin harga sebenarnya. PPN mah menurut gue mah satu komponen dari 1.000, bro, gitu loh. Yang lainnya, dari 1.000 komponen, yang lain-lain ini yang ngebebanin jauh lebih gede. Gue yakin dah ilmu lu lebih gede dari gua, iya nggak? Secara lu ditoyor mulu tiap hari, gua kan kagak. Jadi pinter lu dikit gitu, bro. Kalau gue kan nggak ditoyor, bro. Jadi gue kudu belajar aja males, ya kagak. Kalau Benny hukumannya ditoyor, belajar akhirnya. Mau nggak mau, gue jadi belajar kan gara-gara ditoyor-toyor mulu. Benar. Bener nggak lo? Bener. Gitu. Ya udah, gue segitu dulu, bro. Oke. Kesempatan yang lain, bro. Ya. Makasih, bro. Selamat malam, bro. Yo, thank you. Terima kasih dan semua teman-teman yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Tetap bersama Pas FM, ada Komasen. Bye.